Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul. Dan antum sudah banyak murojaah dan juga kita sudah ulangan. Betapa nikmatnya antum mempelajari sebuah kitab dan memutkinkannya. Jadi apa yang antum pelajari ada semua di benak antum, dan antum mengetahui halaman-halamannya dan tergambarkan. Ketika antum ingin mengatakan definisi ini, pembagian ini itu ada ini, antum langsung terbayangkan. Oh, itu diletakkan di atas, oh itu dia di tengah. Sebagaimana antum menghafal Quran, itu baru ilmu. Namun kalau ya antum asal belajar, nggak ada murojaah, selesai ditinggal bukunya, selesai bukunya lanjut ke kitab setelahnya, ditanya suruh buka pembahasan ini, nggak bisa. Apa gunanya? Sama seperti nggak belajar. Apalagi ternyata ada harokat yang nggak tahu harokatnya tapi nggak ditulis, ada terjemahan yang nggak tahu terjemahannya namun nggak ditulis. Lebih-lebih lagi, udah nggak paham, nggak dimurojaah, ternyata ada harokat dan terjemahannya nggak dia tahu, kemudian nggak ditulis, tambah lagi. Nah, karena itu semangat, jangan bohongi diri kita sendiri. Belum diberikan waktu, maksimalkan. Seseorang itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Boleh dia kakinya dia tapakkan di bumi, namun cita-citanya dia gantungkan ke langit. Jadilah orang yang besar. Dunia membutuhkan antum semua, para pemuda yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang pilihan yang terbaik. Ana bisa jamin, antum dibandingkan dengan anak muda yang di pinggir jalan, antum lebih baik. Antum bisa jaga sholat ini, baca Quran. Coba antum lihat di anak-anak muda semua umuran antum, sepantaran antum di luar sana, sholat enggak, paling cuma maghrib, palingnya cuma zuhur kalau di sekolahannya. Ngaji ya mending dari mereka yang bisa, banyak dari mereka yang nggak bisa ngaji. Bahkan kita ngeliat di berita, jangankan Quran, ada yang Indonesia aja belum bisa baca, nggak bisa baca bahasa Indonesia, kerjanya main, happy, hambur-hamburin uang, buang-buang waktu, dan itu nanti akan dipertanyakan. Itu yang membuat kita takut, akan dipertanyakan umur kita, dan juga lebih khusus karena betapa emasnya waktu muda juga akan dipertanyakan waktu muda. Untuk apa kita habiskan? Antum sekarang sedang mengukir sejarah dalam hidup antum, dan antum akan nonton nanti di akhirat perjalanan hidup antum akan saksikan tuh. Maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas khos. Definisi secara bahasa dia adalah diddul am.
Dan secara istilah dia adalah lafadz yang menunjukkan atas batasan dengan seseorang atau bilangan. Dan juga kita sudah membahas bahwa pengkhusus ada dua jenisnya, muttasil dan munfasil, yang bersambung dan yang terpisah. Yang bersambung itu ada 3 jenisnya. Nanti ada istitsna, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu istitsna? Juga udah antum pelajari di nahwu. Syarat-syaratnya juga sudah kita pelajari. Yang kedua nanti syarat, ini yang kita bahas. Dan yang ketiga nanti sifat. Sifat di situ masuk pada naat, badal dan hal. Ya, jadi pengkhusus yang muttasil, yang bersambung ada 3. Istitsna, syarat, dan sifat. Dan sekali lagi ini sangat penting. Allah memilih antum untuk memahami ini. Wallahi Allah memilih antum. Jangan sia-siakan itu. Kadang kita mengira ya ini terjadi begitu saja. Ya jalani aja. Kan kita udah di pondok, ya jalani. Enggak. Allah memberikan kesempatan besar kepada kita. Memilih di antara ribuan bahkan jutaan hambanya. Sering anak ulang-ulang, ya Allah, Allah sudah memilih antum. Dari Polokarto, antum tanya berapa ribu dari orang-orang yang berada di Polokarto, Allah memilih Habli. Dari Plumbon, berapa banyak yang di Plumbon, Allah memilih Khalil. Dan di antara orang yang di pondok pesantren, Allah memilih Khalil lagi yang berada di pondok yang bermanhaj salaf. Nikmat yang luar biasa tuh. Semangat, perbarui lagi niat. Dan yang terutama jujur. Orang yang jujur akan niatnya, Allah akan bantu. Jujur, dia punya keinginan, namun jujur dengan keinginannya sehingga dia berusaha untuk mencapainya, bukan cuma hayalan. Man saddaqa ma'allahi saddaqallahu ma'ah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pengkhusus muttasil yang kedua, yaitu syarat. Ini udah kita pelajari di nahwu. Syarat, isim syarat. Tsaniyan, halaman 36. Minal mukhassisil muttasili asy-syartu. Wa huwa lughatan al-alamatu. Kedua, dari pengkhusus yang bersambung adalah syarat. Dan dia secara bahasa adalah alamah, tanda. Wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in syartiyati aw ihda akhwatiha. Dan yang diinginkan dengan syarat bihi, kembali ke syarat. Yang diinginkan dengannya di sini adalah ta'liqu syai'in bi syai'in. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Misal, mereka itu semua kafir, perangilah. Digantungkan dengan fa in tabu, apabila mereka bertaubat dan menegakkan sholat. Lihat kan, mereka itu kafir, ambillah, kepunglah, intailah mereka, kata Allah. Digantungkan dengan syarat fa in tabu. Namun apabila mereka bertaubat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka. Nah, itu dia syarat, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Wujudan au adaman, baik itu ada
atau tidak ada. Untuk hal yang sebelumnya ada menjadi ada, atau tiada menjadi sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau ada menjadi tiada. Contoh, kafir ada atau tidak ada? Tidak ada. Kemudian disyaratkan, digantungkan apabila mereka bertaubat, menunaikan zakat, melaksanakan sholat. Nah, maka ini digantungkan menjadi ada, diakui keberadaannya. Dan juga sebaliknya, nanti ada contohnya itu di situ. Bi ini syartiyati dengan in syartiyah, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, ini lagi-lagi kita murojaah, syartiyah apa saja sih syartiyah? Huruf-hurufnya, ada yang isim, apa saja itu? Di murojaah kembali. Karena sangat erat kaitannya ya dengan bahasa. Kemudian wa syartu mukhassisun sawa'un taqaddama aw ta'akhkhara. Syarat adalah pengkhusus. Sama saja letaknya di depan, am ta'akhkhara atau di akhir. Baik syaratnya di depan atau di akhir. Contoh, misalul mutaqaddimi, contoh yang di depan. Qauluhu ta'ala fil musyrikin, firman Allah Ta'ala pada orang-orang musyrik, yaitu ayat sebelumnya, intailah mereka, ambillah mereka, kepunglah mereka, perangi mereka, fa in tabu. Nah, digantungkan, tadi anak kasih contoh, apabila mereka bertaubat. Dan lihat di sini ini dia syartiyahnya, letaknya di depan. Letaknya di mana? Di depan. Apabila mereka bertaubat, dan menunaikan sholat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka. Ya, karena sudah beriman. Enggak usah dikepung, enggak usah diintai, enggak usah diperangi. Wa mithalul mutaakhiri, contoh yang di akhir, ya letaknya di akhir syartiyahnya, firman Allah Ta'ala, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhunna in, ini dia syaratnya di akhir, in alimtum fihim khaira. Walladzina, di sini yang dimaksud budak-budak yang kalian miliki, mimma malakat aymanukum, ya dari yang kalian miliki. Yabtaghunal kitab, yang menginginkan perjanjian, budak-budak yang menginginkan perjanjian. Mimma malakat aymanukum, ya dari budak yang kalian miliki. Fakatibuhum, kata Allah, buatlah perjanjian oleh mereka. Ya, mereka menginginkan perjanjian, buat. Namun dengan catatan in alimtum, lihat, dikhususkan. Jadi nggak semuanya kalian buat, cuman in alimtum, jikalau kalian mengetahui pada mereka terdapat kebaikan. Nah, dikhususkan tuh, cuman yang terdapat kebaikan. Buat perjanjian. Kalau nggak ada kebaikan alias buruk, jangan buat perjanjian dengan mereka. Ini dia pengkhusus, dan letaknya di akhir, yaitu syarat. Kemudian pengkhusus muttasil yang ketiga, salisan as-sifatu. Karena selalu ulangin ya, yang seperti ini di stabilo, sangat bermanfaat beneran. Coba antum murojaah buku yang antum stabilo yang penting dengan nggak ada stabilo sama sekali, bingung atau waduh ini waktu tinggal segini, waduh ini cuma sebentar, mau murojaah yang mana ya, aduh banyak banget. Kalau antum stabilo, ini dia poin-poinnya, ini dia poin-poinnya. Salisan as-sifatu, yang ketiga sifat. Ini dia sifat. Wahiyya ma asy'ara, yang memberikan kesan. Bimakna yakhtassu bihi ba'du afradil 'ammi. Lihat, min na'tin 1, au badalin 2, au halin 3. Pengkhusus muttasil, yang pertama istifna, yang kedua syarat sudah kita bahas, ketiga sifat.
Wahia ma'asy'ara, yaitu dia adalah yang memberikan kesan. Maknanya apa? Yahtassu bihi ba'du afradil 'am. Terkhususkan dengannya sebagian individu-individu umum. Awalnya umum, namun datang dia sehingga terkhususkan sebagiannya. Terkhususkan dengannya sebagian-sebagian umum. Dengan apa? Dengan na'at, sifat. Misal ana bilang, ja'a rajulun, telah datang laki-laki. Umum enggak di sini? Umum, masih banyak. Kemudian ana sifatkan, ja'a rajulun mu'minun. Berarti yang datang cuma orang beriman. Atau badal nanti Allah wajibkan atas manusia pergi haji. Berarti apa? Masih umum enggak di sini? Semua manusia. Kemudian dikhususkan dengan badal, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu kepadanya menempuhnya. Nah, berarti di sini dikhususkan yang wajib adalah yang mampu. Oleh badal, man di situ badal. Atau dengan keadaan. Misalnya anak katakan ja'al muslimu, telah datang orang muslim. Banyak orang muslim? Banyak. Ja'al muslimu bakian, telah datang orang muslim yang menangis. Berarti dikhususkan yang menangis yang datang. Nah, itu maksudnya. Khusus. Misalun na'ati, contoh na'at. Firman Allah Ta'ala, "Famimma malakat aymanukum", disifatkan min fatayatikumul mu'minati. Famimma malakat aymanukum, maka dari budak hamba sahaya yang kalian miliki, boleh kalian menikahi, mengawini min fatayatikum, dari pemudi-pemudi kalian yang beriman. Dari pemudi-pemudi kalian yang beriman, ya, pemudi. Ya, jadi di sini hanya dikhususkan yang beriman. Baru boleh. Yang nggak beriman nggak. Contoh badal. Ya ini banyak ya, kayak tadi ja'al muslimu. Disifatkan al khairu misal. Ja'al muslimul khairu, ja'al muslimu apa? Al jamilu, at-tawilu. Misalul badali, contoh al badal. Firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hanyalah milik Allah, wajib atas manusia pergi haji ke Baitullah. Semua manusia masih di sini. Datanglah badal, man istata'a. Man di sini badal dari manusia, dari annas. Nanti kita pelajari di situ. Man badal menggantikan annas. Jadi semua manusia wajib dibadalkan, yaitu man istata'a, yang mampu menempuh kepadanya. Datanglah badal sebagai pengkhusus, yang mampu saja. Ya kalau orang nggak belajar, wah berarti semua manusia wajib haji, wah, jual ini, pulang-pulang miskin di pinggir jalan. Mengerikan ya. Karena banyak kita temui orang belajar membaca Al-Quran, dia pelajari, dia pahami, otodidak, tanpa guru. Kemudian dia nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar usul fiqh, sehingga yang dibahas apa, yang dipahami apa. Misalul hali, contoh hal, firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah ini halnya, muta'ammidan, fajazauhu jahannamu khalidina fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin, umum nggak di sini? Umum. Baik yang sengaja atau tidak disengaja. Baik yang direncanai atau tidak direncanai. Baik yang disadari atau tidak disadari. Datanglah hal sebagai pengkhusus, muta'ammidan, yang sengaja. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka, kekal abadi di dalamnya. Berarti yang nggak sengaja tidak mendapatkan dosa. Al-mukhassisul munfasilu. Udah selesai. Mukhassis, muttasil. Ada 3 tadi dia. Istifna, syarat, dan sifat. Sudah selesai. Sekarang masuk ke jenis pengkhusus kedua, yaitu munfasil, yang terpisah.
Al-mukhassisul munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi wa huwa thalathatu asya'a. Al-hissu pertama, wal aqlu kedua, wasyar'u ketiga. Al-mukhassisul munfasil, pengkhusus yang terpisah, ya, terpisah, ma yastaqillu bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Ya, terpisah, berdiri dengan sendiri. Wa huwa thalathatu asya', dia ada 3 jenisnya. Yang pertama al-hissu, panca indera. Panca indera. Yang kedua akal. Yang ketiga syariat. Yang ketiga syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah. Misalut takhsisi bil hissi, contoh pengkhususan dengan panca indera, dengan penglihatan. Qauluhu ta'ala an rihi adin, firman Allah Ta'ala dari angin puting beliung yang Allah kirim kepada kaum Ad. Rih, angin, yaitu angin puting beliung Allah azab kaum Ad. Apa kata Allah? Angin itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Lihat, menghancurkan segala sesuatu. Kalau kita baca, maka di sini kita bisa pahami segala sesuatu berarti semuanya dihancurkan. Ya bumi dihancurkan, ya langit dihancurkan, matahari, bulan dihancurkan. Namun kenyataannya apa yang kita lihat? Hancur gak bumi dan langit? Tidak. Yang kita lihat, his namanya, panca indera. Berarti dikhususkan dengan apa? Panca indera. Ternyata yang hancur cuman kaum Ad. Dikhususkan dengan panca indera. Oh, yang kita saksikan dalam sejarah itu cuman kaum Ad, langit dan bumi gak hancur. Itu maksudnya. Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan segala sesuatu. Umum gak? Umum. Dikhususkan dengan apa yang kita saksikan. His, panca indera. Fa innal hissa dalla ala annaha lam tudammiris samaa wal ardo. No. Maka sesungguhnya panca indera menunjukkan atas bahwasannya lam tudammir, angin itu puting beliung tidak menghancurkan langit dan bumi. Berarti dikhususkan dengan panca indera yang kita saksikan. Kemudian yang kedua akal. Wa mithalu takhsisi bil aqli, contoh pengkhususan dengan akal. Ini dia terdapat beda cetakan ya. Di cetakan yang lain itu dia ayatnya bukan itu. Tapi ayatnya Allahu khaliqu kulli syai', biar nyambung dengan syarahnya. Khaliqu kulli syai'in. Ini dia. Allah pencipta segala sesuatu, biar nyambung dengan syarahnya. Antum tulis. Allahu khaliqu kulli syai'in. Di situ kan wa annahu ala kulli syai'in qadir. Karena nanti di syarahnya fa innal aqla dalla ala anna dzatahu laisa ghairu makhluqatin, tentang penciptaan. Oleh karena itu contoh yang benar Allahu khaliqu kulli syai'. Tulis dulu. Sudah? Contoh pengkhususan dengan akal, yaitu firman Allah Ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Akal kita, apakah Allah termasuk dalam hal itu sehingga Allah diciptakan? Tidak. Berarti makna dari Allah pencipta segala sesuatu yaitu selain Allah. Karena akal kita dan juga dalam dalil dikuatkan Allah tidak ciptakan. Allah sudah ada dari waktu yang kita tidak mengetahui awalnya. Nanti itu di akidah. Lihat, fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqatin. Maka sesungguhnya akal menunjukkan atas bahwasanya zat Allah tidak diciptakan. Ya, tadi kan umum di situ Allah menciptakan segala sesuatu. Maka secara tidak langsung kalau kita baca sekilas masuk di dalamnya juga Allah diciptakan.
Allah menciptakan dirinya, gitu kan? Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah juga menciptakan dirinya. Namun akal kita dan juga itu yang dikuatkan oleh dalil bahwa Allah tidak diciptakan. Paham sampai sini? Paham ya? Namun perhatikan di sini. Wa minal ulama'i man yara annama khussa bil hissi wal aqli laisa minal amil makhsusi. Lihat ada silang pendapat. Wa innama huwa minal ami alladhi urida bihil khususu. Idil makhsusu memang lam yakun muradan indal mutakallimi walal mukhatabi min awwalil amri. Wa hadhihi haqiqatul ami alladhi urida bihil khususu. Jadi memang ada silang pendapat. Enggak apa-apa, antum tadi udah paham pengkhususan dengan his, pengkhususan dengan akal. Ada yang mengatakan itu bukan pengkhususan. Lihat. Biar nanti ketika antum belajar membaca kitab tafsir, ulama tafsir itu mengatakan ini dikhususkan dengan panca indera, ya udah antum paham. Oh, ini memang karena ada silang pendapat, ada yang mengatakan ini dikhususkan dengan panca indera. Dan antum baca tafsir yang lain, oh ini bukan dikhususkan dengan panca indera, namun ini umum, tapi yang diinginkan dengannya khusus. Jadi antum nggak bingung, oh ini memang ada silang pendapat. Ya seperti itu. Manfaat kita mengetahui adanya silang pendapat sehingga kita nggak asal menyalahkan. Lihat di sini, wa minal ulama man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli laysa minal amil makhsusi. Wa minal ulama, ada dari kalangan para ulama, man yara, yang berpendapat anna ma khussa bil hissi wal aqli, bahwasanya apa yang dikhususkan dengan panca indera dan akal laisa minal amil makhsusi, bukanlah termasuk umum yang dikhususkan. Bukanlah termasuk umum yang dikhususkan dengan panca indera atau dikhususkan dengan akal, bukan. Lalu apa kalau dia tidak dikhususkan umum, tidak dikhususkan dengan panca indera dan akal? Wa inna ma huwa minal ami alladhi urida bihil khususu. Akan tapi sesungguhnya dia hanyalah termasuk dari umum dia. Namun yang diinginkan dengannya khusus. Umum, tapi yang diinginkan adalah khusus. Contoh. Dan ini sering kita lalui, kita katakan dalam sehari-hari kita. Misalnya menghidangkan makanan ke antum. Antum datang ke rumah anak bilang, wahai santri, makan apapun yang antum lihat, gitu kan? Makan semuanya yang antum lihat. Maknanya apa? Umum atau khusus? Khusus. Apakah iya antum makan mejanya juga, makan temboknya juga, makan rumahnya juga, makan lampunya doang? Apa makan yang makanan anak hidangin doang? Hah? Antum makan semua rumah anak atau makan apa yang anak hidangin doang? Apa yang anak hidangin doang? Nah, itu dia umum, tapi yang diinginkan khusus. Benar bukan? Ya, itu memang dicontohkan oleh para ulama. Misalnya ada orang dia datang bertamu, dikatakan makan apa yang kamu lihat. Nah di situ umum, tapi maksudnya apa? Ya makanannya, bukan yang kamu lihat juga tembok kamu makan, kipas anginnya kamu makan juga, bukan. Ya jadi ini adalah umum, namun yang diinginkan adalah khusus. Idil makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimi walal mukhatabi min awalil amri. Karena yang dikhususkan memang tidak diinginkan menurut orang yang berbicara dan tidak juga lawan bicara dari awal perkara. Ya kayak tadi, makan apa yang Anda lihat? Yaitu makanannya. Bukan yang Anda lihat tembok juga Anda makan gitu. Memang nggak diinginkan tuh tembok. Ya kipas angin, ya lantai, ya meja. Ya cuman makanan di situ maksudnya. Nah, itu maksud dari umum yang diinginkan dengannya khusus. Maka Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Ya, di sini dia umum, tapi yang diinginkan khusus. Yaitu apa segala sesuatu yang dihancurkan?
bi amri rabbiha, yang dengan perintah Rabbnya, yang diperintahkan oleh Allah saja untuk dihancurkan. Adapun yang tidak diperintahkan enggak dihancurkan. Nah, itu. Wa hadhihi haqiqatul 'ammi alladhi urida bihil khususu. Dan ini adalah hakikat umum yang diinginkan dengannya khusus. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini, yang mukhassis munfasil, itu cuma satu, yaitu yang syar'u, syariat saja. Oke? Adapun his dan akal nggak ada, karena itu adalah umum yang diinginkan dengannya khusus, bukan pengkhusus. Akalnya bukan, panca indera bukan pengkhusus, karena itu nggak ada. Akan tapi itu adalah umum yang diinginkan dengannya adalah khusus. Ya makan semua apa yang Anda lihat. Ya maksudnya apa? Makanan yang Anda hidangin, bukannya tembok juga dimakan. Nah, itu umum yang diinginkan adalah khusus. Wa amma takhsisu bisyar'i, adapun pengkhususan dengan syariat, fa innal kitaba was sunnata yukhassisu kullun minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyasi. Ini penting sekali, karena ini kan berarti mukhassis munfasil yang benar, yang disepakati. Adapun tadi his dan akal, ada silang pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan mukhassis munfasil, namun itu umum yang diinginkan dengannya khusus. Amma takhsisu bisyar'i, adapun pengkhususan dengan syariat, fa innal kitaba was sunnata, maka sesungguhnya Al-Qur'an dan As-Sunnah yukhassisu, mengkhususkan setiap dari keduanya dengan semisal keduanya. Yaitu maksudnya apa? Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an, Sunnah dikhususkan dengan Sunnah. Yukhassisu kullun minhuma bimithlihima, mengkhususkan setiap dari keduanya dengan semisal keduanya. Quran dengan Quran, Sunnah dengan Sunnah, itu maksudnya. Wabil ijma'i wal qiyasi, dan dengan ijma', kesepakatan, dan dengan qiyas. Contoh, misalu taksisil kitabi bil kitabi, contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan, mutallaqat, yang ditalak, yatarabbasna, mereka menunggu, bi anfusihinna, diri-diri mereka, thalathata quru, 3 quru, yaitu 3 suci atau 3 haid. Ada silang pendapat. Ya pokoknya nunggu 3 suci atau 3 haid. Jadi nggak boleh asal menikah. Habis cerai nggak boleh langsung menikah. Tunggu dulu, masa iddah namanya. Umum nggak? Umum nggak? Umum kan? Datang ayat yang lain mengkhususkan. Ini namanya Al-Quran dikhususkan dengan Quran. Khussa biqauli ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Tadi kan umum, perempuan yang dicerai dia menunggu 3 quru, enggak boleh asal langsung nikah. Tunggu dulu masa iddah, 3 quru. 3 masa haid baru boleh nikah, atau suci baru nikah. Dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, kecuali pada perempuan yang ini. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalaknya, menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, yaitu belum berhubungan, nikah belum berhubungan, kemudian sudah dicerai. Fama lakum, maka tidak ada untuk kalian, alaihin, atas mereka perempuan, min iddah, enggak ada waktu iddahnya, ta'tadunaha, yang kalian menyempurnakannya. Jadi kalau perempuan belum berhubungan kemudian diceraikan, itu tidak mengapa langsung menikah, nggak ada waktu iddahnya. Berarti ini dikhususkan. Kalau perempuan yang belum dijima kemudian diceraikan, maka dia tidak ada masa iddah. Adapun yang sudah dijima, maka dia menunggu 3 quru masa iddahnya. Oke, itu contoh Quran dengan Quran. Wa mithalu takhsisil kitabi bisunnati, contoh pengkhususan Quran dengan sunnah, dengan hadis. Ayatul mawarithi, ayat-ayat harta waris. Firman Allah Ta'ala, yusikumullahu, Allah mewasiatkan kalian,
fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayaini, untuk satu laki-laki itu mendapatkan bagian dua perempuan. Mendapatkan bagian dua perempuan. Jadi dalam harta waris laki-laki mendapatkan satu, adapun perempuan mendapatkan setengah. Satu, perempuan mendapatkan setengah. Contoh, ada seorang orang tua meninggal, kemudian dia memiliki anak satu laki-laki dan dua perempuan. Dan dia punya harta warisan 10 juta. Maka laki-laki dapat berapa? 5 juta. Perempuannya dapat berapa? 2,5. Itu maksudnya. Nanti itu juga dipelajari dalam bab atau dalam kitab mawaris ya. Kitab faraid. Oke, itu tadi apa? Laki-laki dapat satu bagian, perempuan dapat setengah. Kemudian dikhususkan. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Jadi kalau ada anaknya kafir nggak dikasih harta waris. Anaknya kafir tidak dikasih harta waris. Itu dikhususkan berarti. Penting nggak kitab ini pelajarannya, materinya? Penting sekali. Wa mithalu takhsisil kitab bil ijma'i. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan ijma'. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Khussa bil ijma'i ala anna ar-rafiqa al-qadhifa yujladu 40. Hakadha mithlu katsiri minal usuliyyin wa fihi nadharun li thubutil khilafi fi dhalik wa lam ajid lahu mithalan saliman. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh muhsanat, perempuan berzina. Orang-orang yang menuduh kalau ada perempuan dia berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Misal ada perempuan dituduh sama orang-orang kalau perempuan ini berzina. Namun orang-orang itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan langsung kalau dia itu berzina. Maka apa hukumannya? Fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh tersebut tanpa mendatangkan 4 saksi, cambuklah mereka dengan 80 cambukan. Dengan 80 cambukan. Lihat ini, memang syariat benar-benar menjaga. Jadi nggak boleh orang asal-asal menuduh. Harus dia mendatangkan 4 saksi. Kalau belum mendatangkan, kemudian sudah menuduh, maka dicambuk 80 cambukan. Kemudian dikhususkan, khussa bil ijma', dikhususkan dengan kesepakatan para ulama. Anna raqiqal kadhif, yaitu budak yang menuduh. Misal ada budak menuduh seseorang berzina, maka dia dicambuknya 40. Kalau budak yang menuduh, dia dicambuknya berapa? 40. Tapi kalau bukan budak 80. Hakadha mithlu katsirin minal usuliyyin, dan seperti ini semisal kebanyakan dari para ulama usul, wa fihi nadharun, dan di dalamnya terdapat nazar. Li thubutil khilaf, karena tetapnya perselisihan pada hal itu, walam ajid lahu mithalan saliman, dan aku tidak menjumpai untuknya contoh yang selamat ya, dari perselisihan. Kemudian wa mithalu takhsisil kitabi bil qiyasi, contoh pengkhususan Al-Qur'an dengan qiyas. Firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, dan dia belum menikah ya. Tadi apa? Yang dicambuk orang yang menuduh berzina namun tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka orang yang menuduh itu dicambuk. Ini orang yang berzina namun belum menikah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina dan belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah setiap dari keduanya dengan 100 cambukan. Khussa biqiyas. Kemudian dikhususkan dengan qiyas, yaitu al-'abdi zani 'alal amati fi tansifil 'adabi wal iktisari 'ala 50 jaldatan 'alal masyhuri. Jadi kalau budak itu
tidak sepenuhnya orang yang merdeka, jadi dia dihukum setengahnya. Al-abdi zani, budak yang berzina, alal amah, kepada budak wanita. Amah itu budak wanita. Fitansi fil azab, ya, pada setengah azab. Jadi kalau ada hukuman diberikannya setengah. Wal iktisari, dan mencukupi atas 50 cambukan, ya. Jadi cuma 50 dicambuk. Alal masyhur, menurut pendapat yang terkenal, yaitu dikhususkan dengan kias. Apa itu kias, apa itu ijma', nanti ada babnya sendiri. Ya, pokoknya ini antum ketahui aja, Quran terkadang dikhususkan dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan ijma', Quran dengan kias. Kemudian, wa mithalu taksisi sunnati bil kitab. Contoh penghususan sunnah dengan Al-Quran. Ya, jadi hadis dikhususkan dengan Al-Quran. Firman sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Umum enggak? Umum, ya. Jadi semua orang kafir diperangi oleh Rasulullah, dan aku diperintahkan untuk itu. Dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, dengan Quran. Khussa biqauli ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab. Lihat penghususannya, hatta yu'tul jizyah. Ini penghususannya. Hayyadi wa hum saghirun. Allah mengatakan qatilul ladina la yu'minuna billah. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah. Ayyadin, dari tangan, dan mereka tunduk saghirun. Jadi kalau misalnya mereka memberikan jizyah, maka tidak diperangi. Nah, itu penghususannya. Sunnah dikhususkan dengan Quran. Dikit lagi. Wa mithalu taksisi sunnati bi sunnati, contoh penghususan sunnah dengan sunnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis samaul usyru. Jadi zakat dari perkebunan yang dia diairi dengan air hujan. Zakat perkebunan yang diairi dengan air hujan. Misalnya antum punya padi atau punya jagung atau punya apa, kemudian antum airnya mengandalkan air hujan, maka zakatnya 1/10 atau 10%. 1/10. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqatun. Tidak ada pada yang di bawah 5 wasak sedekah. Jadi kalau misalnya hasil dari perkebunannya itu di bawah 5 wasak. 5 wasak itu antara 700 sampai 900 kilo. Tulis, 5 wasak itu antara 700 sampai 900 kilo. Maka tidak ada sedekah. Tidak perlu bayar zakat. Antum misalnya panen padi, dan padi antum mengandalkan dengan air hujan, pengairannya. Namun padinya ya mungkin gagal panen. Panennya sedikit, di bawah 700 kilo, maka tidak ada zakat. Paham sampai sini? Nah, berarti ini sunnah dengan sunnah dikhususkan. Wa mithalu taksisi sunnati bil qiyasi, contoh pengkhususan sunnah dengan kias. Sunnah dikhususkan dengan kias. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin. Bikru bil bikri, ya, apa namanya, perjaka laki-laki dengan gadis kalau berzina. Perjaka laki-laki dengan gadis berzina. Jildu mi'atin atau jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Khussa biqiyas, dikhususkan dengan kias. Yaitu apa? Al-abdi alal amati. Ya, pokoknya tadi budak itu diberikan setengah azabnya. Azabnya diberikan setengah. Berarti kalau budak yang berzina
fi tansifil adzabi, pada setengah azab, wal iqtisari ala khamsina jaldatan, dan membatasi atau menjadi 50 cambukan. Mencukupi ya iqtisar, mencukupi menjadi 50 cambukan alal masyhur, menurut pendapat yang terkenal. Nah, jadi sunnah mengatakan kalau ada perjaka berzina dengan gadis, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan dikiaskan kalau budak itu setengah azabnya. Berarti kalau budak yang berzina, dia dicambuknya 50 kali cambukan saja, menurut pendapat yang terkenal. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.